Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Tuhan memberkati. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Allah yang akan kita dengarkan untuk Jumat pertama di bulan Agustus, tanggal 7. Dan kita berusaha bersama-sama akan mendengarkan sabdanya dan bersama-sama mengupayakan dalam hidup kita sekalian agar pesan-pesan sabda Allah ini kita laksanakan dengan baik di hari ini. Kita mohon berkat Tuhan di awal perayaan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau adalah Allah kerahiman, Allah yang penuh dengan keadilan, dan menghendaki damai sejahtera bagi seluruh umat-Mu. Dalam situasi pandemi ini, kami umat-Mu memohonkan kepada-Mu agar kami berkat bantuan Roh Kudus-Mu, berkat kekuatan sabda-Mu, boleh menjalani kehidupan kami ini di tengah tantangan yang tidak mudah ini, boleh memaknainya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, bukalah hati kami untuk sabda-Mu, dan biarlah kami sekalian boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Allah yang akan kita ambil dari Nubuat Nahum, pasal 1 ayat 15, pasal 2 ayat 2, dan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3, dan ayat 6 sampai dengan 7. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka penuh dengan barang rampasan. Dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai tertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan dikau, serta berkata, Niniwe sudah hancur, siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Allah ini dengan Mazmur tanggapan, referen, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya.
Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan Allah, tiada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan, aku pula lah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi aku pula lah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, apabila tanganku menjalankan penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Mari kita dengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 16 ayat 24 sampai dengan 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Apakah gunanya bagi seseorang jika dia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, dia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi sudah minta izin tidak menggunakan masker dulu, karena tidak ada yang lalu lalang juga di sini, tidak ada yang dekat dengan saya. Dan saya tadi sudah menggunakan ini. Ya. Saudara sekalian juga di rumah pasti dan dalam perjalanan pasti membawa dua alat ini yang selama 4 bulan ini tak pernah kita tinggalkan. Dan sabda Allah pada hari ini ingin meneguhkan kita sekalian atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam kitab Nahum, yang baru saja kita tadi mendengar, bagaimana Nahum sendiri, Nahum seorang nabi yang artinya penghibur, dia sendiri mengalami itu, mengalami bagaimana Niniwe dihancurkan. Kita tahu Niniwe hancur di tahun 600-an dan dihancurkan oleh koalisi Babel dan Media dan Persia atau Iran. Babel itu Irak bagian selatan dan Niniwe itu di Irak bagian utara sekarang ini. Demikianlah Nahum ingin mengatakan kepada para pendengarnya bahwa Allah tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung selama-lamanya. Di tahun keadilan ini, kita masih bersama-sama merenungkan satu tema bersama, yaitu kita adil bangsa sejahtera. Dan Nahum adalah salah satu tokoh dari nabi yang mewartakan keadilan Allah. Dan dia sendiri menyaksikan bagaimana ketidakadilan terjadi dalam kehidupan dan Allah tidak membiarkan ketidakadilan itu. Kita tahu Asyur itu menjajah Niniwe begitu lama dan Niniwe akhirnya memang hancur lebur sama sekali. Dan pada
sekitar tahun 401-an, ada Xenophon yang pernah melintas daerah itu dan hanya melihat atau mendengar dari orang-orang bahwa pernah dulu ada bangsa besar menduduki tanah ini dan sudah tidak ada sisanya lagi. Demikianlah di tahun 663-an, Nahum menyusun sebuah sukacita, kegembiraan bahwa Tuhan itu mengembalikan kemenangan. Tuhan itu memberikan keadilannya, menunjukkan keadilannya kepada bangsa Israel. Dan apa yang kita dengarkan yaitu pada hari ini bahwa Niniwe, kota yang berpenduduk tidak sampai 3.000-an orang itu aman terlindungi oleh tembok, dan pada saat itu dihancurkan, diserang dan hancur. Dan Nahum sendiri mengalami kehancuran kota ini, dan dari tulisan-tulisannya apa yang kita dengarkan tadi sangat jelas apa yang menjadi apa yang dia dengar, ya. Bagaimana tadi kita dengarkan bagaimana pasukan berkuda datang, pedang menyala-nyala, tombak berkilat-kilat, banyak yang mati terbunuh, banyak orang juga tersandung oleh mayat-mayat yang mati terbunuh itu. Satu keyakinan yang ingin disampaikan oleh Nahum adalah bahwa kekuatan jahat tidak akan selama-lamanya bertahan. Dan begitulah juga Nahum begitu yakin bahwa Allah itu akan menghentikan kejahatan. Dan demikianlah keyakinan ini kita pegang sampai sekarang, sampai hari ini, bahwa Allah adalah Allah yang setia. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan karena itu, Nahum membangkitkan kembali semangat ini dan meneriakkan agar orang-orang itu sungguh punya pengharapan pada Allah. Niniwe memang sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Nahum dari namanya sendiri adalah dia penghibur, pelipur lara. Dan dialah yang memberikan penghiburan kepada Israel, orang-orang Israel. Demikianlah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam masa pandemi ini, kita boleh bermenung, berefleksi bahwa pandemi yang menimpa seluruh dunia ini kita rasakan mengena dan berdampak pada seluruh kehidupan kita. Dan tidak ada yang mengatakan gampang-gampang saja. Tidak ada yang mengatakan juga bahwa ini satu hal yang ringan-ringan saja. Kita sudah merasakannya dan banyak dari antara umat kita yang mengalami itu. Di antara kita sekalian, kerabat kita, keluarga kita yang mengalami betapa beratnya kehidupan di masa-masa ini. Banyak negara yang sudah mengalami resesi dan kita berdoa supaya negara kita tidak mengalaminya. Dan karena itulah tarik-menarik keputusan pemerintah antara menghidupkan ekonomi dan mengikuti protokol yang ketat agar tidak meluasnya COVID-19 ini terus diupayakan sedemikian rupa. Dan betapa susahnya untuk mengambil keputusan seperti ini, dan betapa beratnya juga masyarakat kita, seluruh negeri kita ini untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran bersama protokol kesehatan kita. Dan pada hari ini seruan Nahum disampaikan pada kita sekalian bahwa Allah adalah Allah yang menegakkan keadilan. Allah pada saatnya akan menegakkan keadilan. Bencana boleh terjadi. Peperangan yang menghancurkan Niniwe sudah terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Allah juga menegakkan keadilannya dengan menghancurkan juga mereka yang menghancurkan Niniwe. Pada saatnya Allah juga yang menjungkir balikannya. Dan kita mohonkan kekuatan dari Tuhan. Yang pertama-tama, seperti Nahum yang menyaksikan segala-galanya, di Niniwe itu tidak ada kehidupan sama sekali. Semuanya hancur. Tidak ada sisa. Dan tinggal puing-puing. Bagi kita sekalian di saat-saat ini, kita boleh mengalami bahwa keterpurukan ekonomi, kesulitan dalam kehidupan kita sekalian, kita bayangkan sebagai sebuah cobaan yang sangat berat, yang sebagai orang beriman kita pasti bertanya-tanya, dan tidak sedikit juga umat yang bertanya, mengapa ini boleh terjadi?
Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa kesulitan dialami oleh umat manusia? Dan padahal pasti banyak orang yang masih berdoa dan berharap pada kekuatan Tuhan. Nahum ingin mengatakan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian terjadi dalam izin Tuhan. Artinya, Tuhan pasti tidak menghendaki apa yang terjadi ini dalam kehidupan kita sekalian, menyengsarakan anak-anaknya, semua ciptaannya. Tapi Tuhan ingin agar kita kuat, kokoh dalam iman, menghadapi segala macam tantangan dan cobaan kita. Karena itulah pada hari ini, apa yang diteriakan oleh Nahum, menjadi teriakan bagi kita sekalian, bahwa Allah itu adalah Allah yang menegakkan keadilan. Allah yang menghendaki kebahagiaan bagi semua anaknya. Iman itulah yang diteriakan oleh Nahum, yang dikumandangkan oleh Nahum. Dan kita sekalian pada hari-hari ini diajak untuk tetap menjadi orang yang penuh optimisme menghadapi berbagai macam tantangan sekarang ini. Jangan berputus asa, jangan lekas kehilangan pengharapan, karena hidup ini ada dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Dan kita diminta untuk tetap menjadi orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang tetap menjaga kesehatan, menjaga kebahagiaan kita, dan tetap kreatif dalam hidup kita. Itulah tantangan kita sebagai orang beriman, di tengah-tengah semua cobaan yang boleh kita hadapi sekarang ini. Nahum melihat dan mengalami sendiri apa yang terjadi di tengah kota itu, dan bagaimana kota dihancurkan. Dia ada di tengah-tengah itu dan dia menyaksikan sendiri. Dan dia ingin mengatakan kepada orang-orang yang mendengarnya bahwa Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasih dan menegakkan keadilan pada saatnya. Karena itu, marilah kita mohonkan pada Tuhan agar kita sekalian tetap memiliki pengharapan seperti yang diteriakan oleh Nahum. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu. Yang semua yang kejahatan itu sudah dihentikan dan tidak akan menyerang engkau lagi, telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Itulah yang kita harapkan sekarang ini, agar kita mulai bergerak merayakan kemenangan Tuhan, dan kita diajak untuk membawa berita sukacita dalam seluruh kehidupan kita sekalian. Pertama-tama, berita sukacita ini kita dapatkan dari sabda Allah, dan tetap ada dalam optimisme kita sekalian untuk berita damai sejahtera dan merayakan hari-hari raya kita. Kita tahu hari-hari raya kita yang kita lewati dalam beberapa bulan ini, kita rayakan dalam keheningan, dalam kesepian, dan di gereja-gereja semua dalam keadaan seperti itu, bangku-bangku yang kosong, di tempat-tempat pertemuan juga tidak ada perayaan-perayaan lagi. Dan Nahum mengajak orang untuk tetap berpengharapan dan diajak orang-orang itu untuk tetap memiliki sebuah optimisme bahwa Allah itu akan memulihkan kebanggaan Yakub seperti dia memulihkan juga kebanggaan Israel. Mari kita mohonkan pada Tuhan agar kita semua tetap memiliki iman yang kokoh, kuat, kendati kesulitan ada di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Jangan pernah berputus asa, tetap menjaga kesehatan, tetap kreatif, tetap berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan yang memberikan pada kita sekalian kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengatasi segala kesulitan dan rintangan yang boleh kita alami di hari-hari ini. Mari kita semua saling bergandengan tangan, berdoa, meneguhkan satu sama lain agar keadaan ini cepat berlalu dan kita sekalian, seluruh kehidupan kita sekalian dipulihkan kembali. Dan semua kita boleh berseru kepada Tuhan dengan semangat seperti Nahum sendiri. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, dan bayarlah nasarmu. Seperti orang yang meneriakan berita kabar sukacita damai sejahtera di atas gunung. Dan sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti dia memulihkan kebanggaan Israel. Semoga seluruh negeri kita
seluruh dunia ini juga Tuhan pulihkan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, gereja-gereja mulai menggeliat untuk kegiatan peribadatan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan dan ya semua sudah mengarah ke sana. Baru beberapa yang sudah melaksanakannya dengan sangat berharap bahwa kita semua bisa bekerja sama dan juga dengan penuh kesabaran harus sabar karena untuk bisa merayakan Ekaristi ada dalam pembatasan-pembatasan. Saat ini kita sudah tahu pembatasan usia dan juga pembatasan kapasitas tempat. Karena itu kita sekalian pada hari-hari ini meskipun sudah mulai memasuki peribadatan atau juga nanti mungkin dalam masih berapa bulan lagi di tempat tertentu ada yang sudah mulai mungkin dengan bersekolah tatap muka. Tapi yang jelas bahwa semua mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dalam hari-hari ini, hari yang tidak mudah dimaknai ini, saya ingin bercerita juga tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi selama ini, seperti yang saudara-saudari juga alami. Sangat-sangat tidak mudah dalam masa pandemi ini. Kami juga dalam komunitas, ada komunitas pendidikan, 3 komunitas pendidikan yang kita tahu meskipun sudah menjaga diri sedemikian rupa dan entah bagaimana pokoknya salah satu dua bisa relasi ini tidak bisa berkomunikasi ini tidak bisa dihalangi satu sama lain harus kemana dan sebagainya, tapi bagaimana seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan kita bisa menjadi carrier, pembawa virus bagi teman. Kita sudah saling jaga. Dan apa yang terjadi juga kita tahu, meskipun mungkin kadang-kadang kita merasa harus dirahasiakan, tapi juga untuk kebaikan kita tahu bahwa harus saling menjaga sungguh-sungguh ya keadaan ini. Bahwa ada saudara kita yang terindikasi oleh COVID, kemudian kita berharap dengan isolasi mandiri dan dengan upaya untuk kesembuhannya kita dukung sepenuhnya, meskipun berat kita dan pasti setiap orang yang tahu bahwa dirinya terkena akan mendapatkan merasa stigma itu terlalu berat, terlebih kalau di tengah masyarakat. Demikian saya mengalaminya juga ketika berbicara dari hati ke hati dengan keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang mengalami itu. Betapa orang barangkali hanya bertanya bahwa kenapa, apakah dia terkena dan sebagainya. Tapi kita sangat-sangat bagi kita masih sangat ingin merahasiakannya juga. Mengapa? Karena untuk kebaikan orang. Dan tidak sadar juga kadang-kadang berita sepotong bisa menjadi salah ketika orang salah tafsirkan. Begitu. Dan saya mengalaminya juga itu, ya, bahwa seorang umat yang maunya mendoakan, tapi juga mungkin mendoakannya juga salah menyebutnya, padahal tidak kena sakit itu dan disebutkan sakitnya. Keluarga itu menjadi dijauhi oleh teman-temannya, oleh orang selingkungannya, dan ditakuti oleh orang-orang yang selama ini berrelasi, menjalin komunikasi. Karena itu, pada hari ini kita diajak untuk sama-sama menjaga. Dan sama-sama menjaga itu, berarti kita sekalian sama-sama menghargai dan menjaga diri, tapi juga sekaligus menjaga orang lain. Apa yang kita laksanakan selama ini sudah baik adanya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita diajak untuk nanti dalam bacaan Injil kita akan renungkan bersama-sama untuk sungguh-sungguh bisa menjaga diri, menyangkal diri. Dan dalam konteks Nahum di zaman dulu, pada zaman kehancuran Niniwe, ia menyampaikan semangat untuk orang pulih dari kejatuhannya. Dan saudara-saudari yang mengalami ini, mengalami bagaimana kita ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, mengalami saudaranya yang harus dirawat di rumah sakit dan mengalami penolakan-penolakan dari masyarakat, dari kerabat,
dan juga para petugas medis yang mengalami penolakan ketika sudah memberikan seluruh waktunya, dedikasikan seluruh ilmunya untuk orang yang sakit, pulang mengalami penolakan. Kita tidak mudah. Karena itu, seruan Nahum agar kita sekalian tetap memiliki optimisme, terus kita butuhkan. Terus kita gaungkan, agar orang-orang yang di sekitar kita pun boleh tetap berharap kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi pada saat Nahum berada di tengah-tengah kehancuran kota dengan banyaknya korban yang sekarang terjadi di mana-mana, dan terlebih kalau kita lihat di Italia dalam sebulan terakhir kemarin ya, dan juga di negara-negara lain, ada begitu banyak orang yang saudara-saudara kita yang terkena sakit ini, pandemi ini, dan kita lihat orang begitu banyak yang meninggal. Dan apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa-peristiwa ini? Kita diajak agar pertama-tama bahwa Allah yang kita mengimani bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak menghendaki penderitaan pada umatnya. Allah yang menegakkan keadilan pada saatnya. Dan kalau kita mengalami ini, kita diajak untuk sama-sama meneguhkan dan memberikan semangat satu sama lain, memberikan support satu sama lain, dan saling menjaga satu sama lain. Dengan menjaga diri, berarti saya menjaga orang lain. Dan itulah yang sekarang layaknya kita kumandangkan semangat itu dalam diri kita sekalian, dan juga bagi sesama kita sekalian. Karena itulah juga mari kita mohonkan kepada Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang terus punya semangat untuk menjaga kebaikan dalam hidup orang lain. Pertama-tama dengan menjaga kebaikan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Kalau orang menjaga dirinya baik, sehat, maka dia tidak akan membawa juga sesuatu yang membuat orang lain tidak sehat dan tidak membawa orang lain itu dalam kesulitan. Karena itu, mari kita mohonkan pada Tuhan rahmat itu agar kita semua menjadi orang-orang yang saling menjaga satu sama lain. Dan seperti Nahum yang juga menyuarakan keadilan Tuhan, kita juga diajak untuk menyuarakan dan melambungkan keadilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bersama merenungkan sabda Allah dari kitab Nahum, dan Mazmur tanggapan sebetulnya yang menjadi perantara bacaan pertama kitab Nahum ini dan juga kitab Injil Matius pasal 16 itu menyiratkan apa yang menjadi pergumulan Nahum. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan, dari kitab Ulangan pasal 32. Jadi kita percaya pada kuasa Tuhan, Dia yang mematikan, Dia yang menghidupkan. Dan Nahum menyaksikan semuanya itu. Sudah dekatlah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang disediakan bagi mereka. Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhan memberikan keadilan kepada umatnya, dan sayang kepada hamba-hambanya. Kita semua adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan, dan disayangi oleh Tuhan. Dia akan menegakkan keadilan bagi semua anak-anaknya. Nah, dalam konteks inilah kita bersama-sama akan menangkap kabar sukacita, merenungkan kabar sukacita Tuhan yang kita dengarkan dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 ini. Yang dalam konteks sebelumnya kita tahu ini adalah dalam kesatuan dalam satu kisah pada saat Petrus mendengarkan pengajaran Yesus, penyampaian Yesus tentang penderitaan Yesus, bahwa anak manusia akan menderita dan ditangkap, disesah, disalib, dan wafat, dan hari ketiga akan bangkit. Pada saat itu Petrus menarik Yesus dan supaya tidak mengatakan itu. Lalu Yesus mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Demikianlah Petrus tidak menangkap apa yang menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Tidak mudah mengerti apa yang sedang dikatakan oleh Yesus. Seperti barangkali kita juga tidak mudah menangkap dan memahami, mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan pada hari ini kita sekalian disampaikan oleh Yesus pada Petrus
para muridnya, lanjutannya yang kita dengarkan sekarang ini. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Para murid Tuhan itu adalah orang-orang yang jelas-jelas mengikuti Yesus. Dan mereka istimewa adalah orang-orang yang kalau kita tahu di mana ada padepokan-padepokan, biasanya murid-murid datang melamar, ingin jadi muridnya. Ini tidak. Yesus berjalan ke sana, kemari, di sekitar Danau Galilea, dan menjumpai mereka, menemui mereka, dan memanggilnya sebagai murid. Jadi, ini adalah orang-orang istimewa, luar biasa, murid-murid yang luar biasa, dipanggil oleh Tuhan untuk dibahagiakan, diberi berkat. Dan itulah, untuk murid-murid yang seperti itulah, ternyata murid-murid yang juga tidak memahami sepenuhnya apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena itu, Yesus memberikan nasihat ini kepada Petrus dan kawan-kawannya. Jadi setiap orang yang mau mengikuti aku, jadi kalau mau ikut Yesus, kata Yesus, pertama-tama ini harus menyangkal diri. Menyangkal diri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat sering merenungkan sabda Allah ini. Ini poin pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri, kenapa harus disangkal? Menyangkal diri, bagian diri kita ini bagian mana yang harus disangkal? Kenapa juga harus disangkal? Kita tahu bahwa untuk sampai pada apa menjadi kehendak Tuhan, Tuhan itu menghendaki baik dan kebaikan, kasih dan kebaikan. Pada saat kita ingin melakukan kebaikan, itu biasanya berperang di dalam diri kita, keinginan-keinginan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi keinginan diri saya sendiri. Di sana berperang, bertempur. Karena itu tidak sedikit orang yang mengikuti keinginan diri sendiri. Misalnya saja ingin doa bersama-sama sekeluarga, sudah bangun sama-sama, sudah rapi sama-sama, ingin mengikuti misa streaming yang pertama pagi hari sepakat jam 6. Ternyata berat sekali karena selama PSBB ini, selama masa-masa ini, bangunnya banyak yang telat. Bangunnya ya bukan telat, siang. Bangun siang, santai banget ya, bukannya santai tapi santai banget. Kemudian pada hari Minggu dibangunkan. Ternyata tidak bisa itu ngikutin yang jam 6 karena 1 2 3 adik, kakak, mungkin juga papanya nggak bangun susah. Akhirnya ditunda, ntar jam 10 aja ya. Jam 10 ternyata juga masih susah juga. Ya udah ntar yang sore aja ya. Nah, Kenapa tidak bisa sepakat? Karena ada yang tidak menyangkal diri. Ya, menyangkal diri berarti ada keinginan yang ingin dipenuhi oleh dirinya sendiri, tapi itu yang harus sebetulnya disangkal. Artinya ada kesepakatan, ada komitmen bersama, dan komitmen bersama itu harus diikuti. Harus kita ikuti. Artinya kita sudah putuskan, kita ikuti. Maka harus ada yang saya kalahkan, yaitu keinginan saya untuk tidur. Nah, itulah salah satu contohnya saja. Yang lain-lainnya ya mungkin ya banyak sekali ya. Sudah sekali bisa kembangkan sendiri. Tapi yang jelas, demikianlah pada hari ini, menyangkal diri juga sama. Tidak pakai masker, ya. Saya harus menyangkal diri. Orang tidak suka pakai masker, kebanyakan. Awal-awal juga dalam hari-hari pertama saya berjumpa dengan banyak orang yang mengatakan, engap, nggak suka pakai ini. Padahal ini bagian dari untuk menyangkal diri. Kenapa? Karena saya harus menjaga orang lain. Sekarang kalau saya nggak pakai ini, tadi sudah izin. Dan sudah minta izin supaya tidak menggunakan ini. Supaya suara saya lebih jelas. Nggak pakai masker aja nggak jelas. Ya, sudah sekalian, apalagi pakai masker. Nggak jelas, lebih nggak jelas kan nanti. Nanti alasannya, gara-gara pakai masker sih nggak jelas. Nah, begitu ya. Nah, sudah sekalian menyangkal diri harus mau menggunakan ini, salah satunya. Mau cuci tangan terus. Siapa sih yang kemana-mana suka ngantongin botol alkohol, hand sanitizer. Apalagi yang segede ini ya. Ini pasti makan tempat. Sebetulnya ini memang buat ditaruh di meja ya. Nah, saudara sekalian, itulah salah satu contoh saja hal-hal kecil yang sekarang ini menjadi perilaku kita sekalian, keseharian kita, yang mau tidak mau bisa kita ikuti kalau kita punya semangat mau menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya tidak mengikuti keinginan saya saja, tapi saya ikuti juga
niat baik dan juga rencana baik untuk semua orang. Nah, itulah menyangkal diri. Memang Tuhan pasti menghendaki kebaikan. Tuhan menghendaki kasih. Untuk bisa terjadinya perbuatan-perbuatan kasih Tuhan yang ingin juga kita laksanakan, harus bisa menyangkal diri. Itulah menyangkal diri. Hal-hal lainnya seperti puasa dan lain sebagainya juga bagian dari menyangkal diri. Nah, saudara sekalian, nanti kita bisa lihat lagi contoh-contohnya dan kita bisa kembangkan sendiri. Hal pertama, yang kedua, Yesus mengatakan baru pikul salib. Jadi udah menyangkal diri, memikul salibnya. Memikul salib, saudara sekalian, kita sudah tahu. Salib adalah perjumpaan garis vertikal dan horizontal. Artinya apa? Salib adalah sebuah garis yang mengatakan pada kita sekarang, Allah yang turun dan intervensi, campur tangan dalam kehidupan kita manusia yang vertikal, yang horizontal. Seluruh perjalanan hidup kita sekalian. Tidak pernah tidak disertai oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan. Salib adalah lambang dari beban-beban hidup kita sekalian. Sekarang ini, hari-hari adalah hari-hari yang penuh dengan salib kehidupan kita. Keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga yang memikul salib mulai dari bangun tidur sampai larut malam. Dan tidak sedikit juga yang merasa berat untuk memikul salibnya, dan tidak sedikit juga yang kehilangan pengharapan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Karena itu Yesus mengatakan, kalau mau jadi pengikutku, pertama sangkal dirimu, yang kedua sekarang ini pikulah salibmu. Memikul salib di dalam teks lain, konteks lain itu bacaan lain, setiap hari. Tapi kita diajak bahwa yang namanya salib, bukan semua beban dalam hidup kita adalah salib. Kita tahu itu. Jadi salib, yang namanya salib adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus, perbuatan kasih, tetapi dibalas dengan seperti itu ya, perlakuan kasar dan bahkan penderitaan yang diterima oleh Yesus, itulah salib. Jadi kita udah berbuat baik, ternyata yang kita terima adalah perbuatan-perbuatan yang menyakitkan kita, itulah salib. Jadi dasarnya adalah kita berbuat baik, berbuat kasih, dan ternyata kita mengalami ketidakbaikan dan tidak ada kasih. Orang membenci kita, orang memfitnah kita, orang menghancurkan nama kita, itulah salib. Kenapa? Karena kita sudah berbuat baik. Kecuali kalau kita sudah berbuat jahat, kita mengalami penderitaan, kita dipenjara, pukulin orang, ya itu bukan salib. Kalau kita babak belur, bengep, pukulin orang karena kita habis buat kejahatan, bukan salib. Yang namanya salib adalah ketika kita berbuat baik, melakukan kebaikan, sudah berkorban, ternyata orang yang kepadanya itu kita sudah berbuat baik dan sudah berkorban, orang-orang ini ternyata memfitnah saya. Itulah salib. Dan menjelekkan nama saya, menghancurkan nama saya, menghancurkan usaha saya, itulah salib. Dan untuk contoh-contoh yang seperti ini saya sangat banyak mendapatkan sharing dari umat. Jadi udah berbuat baik, Romo, pada orang ini, pada si A, pada si B. Orang-orang ini ternyata mengkhianati saya. Dan inilah yang Yesus katakan sebagai salib. Ketika kita udah berbuat baik. Bukan karena kita menjahati dia. Dan kalau kita ternyata sudah berbuat baik dan dijahati, itulah salib. Jadi nggak semua dalam kehidupan kita, yang namanya beban kehidupan adalah salib. Contohnya, saya menderita batuk-batuk dan menderita flek paru-paru. Lalu saya bilang dengan napas tersengal-sengal ya, dikunjungin oleh teman-teman. Lalu saya bilang, aduh inilah salib kehidupanku. Bukan salib. Kenapa? Karena ternyata kamu sakit karena kamu ngerokok. Ngerokoknya nggak pernah berhenti ya. Nah, jadi itu bukan salib. Itu baru salah satu contoh saja. Nah, karena itulah pada hari ini kita diingatkan yang namanya salib seperti Yesus sendiri. Berarti setiap hal yang kita alami sebagai sebuah beban yang harus kita pikul karena kita sudah berbuat baik, itulah yang mau dikatakan oleh Yesus karena kita mengambil bagian dari apa yang dibuat oleh Yesus. Yesus sudah melakukannya. Berbuat baik kemana-mana, menyembuhkan banyak orang, membersihkan orang dari sakit kusta dan sebagainya, membebaskan orang dari setan, dan banyak perbuatan baik, menghidupkan orang mati, banyak kebahagiaan yang diberikan pada orang-orang, ternyata dia disalibkan. Itulah salib. Nah, hari ini kita mendengar orang harus setia. Jadi pertama-tama, tadi yang pertama apa? Orang harus mau
menyangkal diri kemudian memikul salib. Jadi sesuatu yang ada dalam diri, keinginan kita sangkal. Kalau itu adalah keinginan yang membuat kita makin egois dan tidak mengikuti kehendak Allah, keinginan Tuhan dan kebaikan sesama. Kemudian pikul salib, dan Yesus kemudian mengatakan barulah mengikuti aku. Jadi tahap terakhir mengikuti aku. Padahal Yesus mengatakan barang siapa mau mengikuti aku, ini tahapnya. Jadi sangkalah dirimu, pikulah salibmu, dan ikutilah aku. Ya. Demikian sabda Allah ini sampaikan kepada para muridnya, dan Yesus menyampaikan hal yang sangat mendasar bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Yesus berbicara tentang mereka yang beri kesaksian, banyak kesaksian kemudian dengan menumpahkan darahnya sebagai martir. Dan mereka-mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidup, mendapatkan nyawanya, memperoleh hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan juga orang-orang yang mengupayakan kebaikan dalam hidup ini, pasti Tuhan akan perhatikan. Tuhan berkati hidup orang itu. Jadi pertama-tama tidak boleh menjadi orang yang egois. Kalau orang sudah menyangkal diri, memikul salib, dan Yesus mengatakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Itu janji Yesus. Dan kita tahu bahwa apa yang Yesus sampaikan pada para muridnya ini untuk meneguhkan para muridnya. Jangan takut, Tuhan menyertai para muridnya dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan diancam. Dan ancamannya itu adalah ancaman sampai kehilangan nyawa. Jangan takut, karena mereka akan memperolehnya. Yesus mengatakan kembali, panduan berikutnya adalah, apa gunanya bagi seseorang jika dia memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Nyawa yang sangat berharga ini, itu tidak ada bandingannya. Bahkan seluruh dunia ini, kalaupun diraih, diperoleh, nggak ada gunanya kalau kehilangan nyawanya. Oh, ternyata Tuhan ingin mengatakan pada kita sekalian, ada yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita sekalian. Yang paling penting yaitu memelihara hidup yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan hidup kita sekalian, kalau kita jaga dengan baik, maka kita juga menjaga kehidupan sesama kita. Itulah nyawa, itulah yang paling berharga yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Dan tanggung jawabnya seperti yang tadi kita katakan ya, seperti yang tadi sudah diberikan contoh. Saat menyangkal diri, berarti juga sebetulnya sedang menjaga sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan. Yang nggak ada taranya, nggak bisa dibandingkan dengan seluruh harta di seluruh dunia ini. Kalau orang kehilangan nyawanya, ya. Jadi demikian Yesus ingin mengatakan sangat berharga. Saking berharganya nyawa itu, maka dia mengatakan nggak ada gunanya memperoleh seluruh dunia kalau nggak ada nyawanya atau sudah berpulang. Begitu. Dan hari ini kita diingatkan bahwa begitulah juga hidup kita sekalian. Buat apa sih kita jungkir balik, membanting tulang untuk memperoleh seluruh dunia kalau tidak memperhatikan hidup kita. Hidup kita yaitu kesehatan kita, kebaikan kita, berkat yang Tuhan berikan. Perhatikanlah kesehatan, karena itu sekarang ini salam yang sering disampaikan adalah salam sehat, dan memang penting sehat itu. Mengapa saudara sekalian? Sangat penting karena ketika kita mulai sakit, saat itulah kita menjadi beban bagi orang lain juga. Bukan hanya buat saya sendiri, kita mengalami sakit, beban. Memang sakit itu meskipun boleh jadi karena salib, kita udah melakukan kebaikan, kita kena misalnya ya, kena sakit dan tertular misalnya. Memang kita boleh katakan sebagai salib, tapi kita tahu bahwa kita harus menjaga kehidupan kita sebaik mungkin. Dan dengan demikian kita menjaga juga kehidupan orang lain sebaik mungkin. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Dan Yesus ingin mengatakan bahwa yang paling penting dalam hidup ini menjaga hidup yang Tuhan berikan pada kita sekalian sebagai yang paling berharga. Tidak ada bandingannya, tidak ada duanya. Dan hidup ini tidak terulang lagi. Hidup di dunia ini meskipun singkat, tapi sangat berharga. Dan kita tahu bahwa Yesus ingin mengatakan kepada para muridnya bahwa hidupnya pun yang paling berharga itu, yang hanya hidup sekali di dunia ini, Yesus relakan untuk diserahkan untuk kebahagiaan orang-orang yang dikasihinya. Itulah nyawa, itulah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun tidak lama hidup di dunia ini, tetapi kita sekalian punya tugas
untuk menjaga kebaikan, untuk meneruskan kebaikan Tuhan dengan cara menjaga kesehatan kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dengan menjaga tetap berpola hidup sehat, memberikan pasokan vitamin yang cukup, berolahraga yang cukup, juga menjalin relasi yang baik dengan semua orang. Itulah cara kita untuk menjaga kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan pada kita sekalian, yang kita katakan sebagai nyawa yang sangat berharga yang Tuhan berikan. Nah, pada hari ini kita diajak oleh Tuhan juga untuk sampai pada sebuah kesadaran bahwa Allah itu Allah yang maha baik. Anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Yesus membawa para muridnya untuk sampai pada sebuah kesadaran hidup nanti pada saatnya di ujung penghidupan ini akan ada yang namanya pengadilan, dan orang akan hidup di saat itu setimpal dengan perbuatan-perbuatannya. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Ayat ini maaf, banyak ditanyakan oleh umat atau murid kepada gurunya, kepada katekis Romo. Ini maksudnya apa ya? Ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sampai ini berarti sampai kiamat ini ada orang yang nggak mati. Benar nggak nih? Pasti orang yang di depan Yesus pasti mati semua lah. Nggak mungkin dia hidup sampai sekarang. Sampai Tuhan datang kiamat. Maksudnya adalah di antara murid-murid itu ada yang akan menyaksikan Anak Manusia itu mengalami kematian, wafat, kemudian bangkit, dan diangkat ke surga. Dan dalam peristiwa Pentakosta menurunkan rahmat Roh Kudus. Kemuliaan yang diberikan pada kita sekalian sebagai anak-anak manusia, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kebaikan bagi semua anaknya. Dan perjuangan untuk sampai kepada kebahagiaan, kekal, kehidupan yang membahagiakan bersama Tuhan itu adalah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan penuh perjuangan yang tadi dikatakan sebagai menyangkal hidup, mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Demikian para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merenungkan sabda Allah, kita sudah merefleksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian, baik secara pribadi, keluarga, juga dalam kebersamaan di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita tetap saling menjaga jarak, menjaga kebaikan, dan dengan cara seperti itu kita memberikan juga berkat bagi orang lain dengan cara yang seperti itu. Dan tetaplah kita berusaha untuk menyangkal diri, tidak hidup seturut keinginan diri sendiri saja, tetapi ikuti protokol yang sudah diputuskan bersama untuk kebaikan bersama. Dengan cara seperti itu kita menjaga nyawa yang sangat berharga yang Tuhan berikan pada kita, dan juga nyawa orang lain sesama kita yang sangat berharga yang Tuhan berikan juga untuk sesama kita. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bersama merenungkan sabda Allah dari kitab Nahum. Dia hadir di tengah-tengah kehancuran kota Niniwe, dan dia menyaksikan kehancuran itu, dia juga menyaksikan bagaimana Allah memulihkan kembali. Dia memberikan kesaksian itu, dan karena itu juga mengajak kita menghidupkan optimisme dalam diri kita sekalian, bahwa Allah yang penuh keadilan, Allah yang menghendaki kebaikan pada anak-anaknya. Dan apa yang dibuat oleh Yesus sampaikan kepada para pengikutnya, pertama-tama untuk sampai pada menerima berkat Allah, kita juga harus berjuang. Memang keselamatan itu adalah rahmat Tuhan. Yang namanya rahmat itu gratia, dan gratia itu gratis. Gratis itu dari kata gratia juga, artinya diberikan cuma-cuma oleh Allah. Diberikan begitu saja oleh Allah. Tapi keselamatan meskipun diberikan cuma-cuma oleh Allah, manusia harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan rahmat Allah. Nggak bisa
kita seenak-enaknya, lari ke sana kemari, nggak mau dengarkan Tuhan sama sekali, nggak perhatikan, dan mengharapkan keselamatan bagaimana mungkin. Artinya tidak klop dengan apa yang menjadi harapan kita. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai penyangkalan diri, kalau kita juga bermenung bersama-sama dan mengupayakan untuk memikul salib dengan setia, berarti kita berusaha untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, menyangkal diri, kita tadi sudah renungkan bersama, ada banyak contohnya bagaimana itu menyangkal diri. Jadi para nabi, para kudus adalah orang-orang yang sudah memberikan contoh, para martir, bagaimana menyangkal diri dan sudah memberikan nyawa. Bukan hanya menyangkal keinginan, dan akhirnya juga tahu bahwa keinginan yang paling mendasar pada setiap orang adalah agar tetap bisa hidup. Dan bagaimana orang berjuang untuk mempertahankan hidup. Untuk mempertahankan hidup, mempertahankan nyawa, orang akan menjual segala-galanya, berjuang untuk supaya tetap bisa sehat. Ya kan? Itulah yang diperjuangkan dalam hidup kita sekalian. Karena itu Yesus mengatakan apa gunanya sih memperoleh seluruh dunia kalau kehilangan nyawanya. Buktinya memang banyak, sangat banyak buktinya. Artinya orang sudah ke sana kemari, ke luar negeri untuk mengupayakan pengobatan yang terbaik, harus menjual tanah, menjual rumah, menjual aset untuk pengobatan. Padahal sebelumnya sudah berjuang untuk bekerja habis-habisan untuk memperoleh semua aset itu. Itulah hidup kita manusia ya. Bukan kita memudahkan itu semua dalam kata-kata ini, tapi kita ingin mengatakan bahwa lihatlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sekalian. Pertama-tama, jagalah nyawa yang sangat berharga ini dengan menjaga juga nyawa orang lain. Kalau kita menjaga hidup kita dengan baik, sangat baik, kita berarti juga menjaga hidup orang lain. Sebetulnya sekarang ini, falsafahnya begitu. Kalau saudara pakai masker, saudara sekalian baik untuk saudara, tapi juga baik untuk orang lain. Sangat sederhana sekarang ini. Dan karena itulah juga untuk bisa menggunakan itu kan harus menyangkal diri. Tidak gampang orang menyangkal diri. Ada banyak keinginan-keinginan yang harus ditundukkan. Ditundukkan dan mengikuti keinginan, pertama keinginan Tuhan yang pasti adalah isinya kebaikan. Dan demi kebaikan. Di tengah-tengah jalan, di tengah jalan raya, kalau orang banyak gak menyangkal dirinya, tabrakan di perempatan jalan. Semua orang menyangkal diri itu. Artinya gak mau terus karena mau taat. Untuk bisa taat harus menyangkal diri. Nah, tidak jarang kemacetan terjadi karena banyak orang mengikuti keinginan diri sendiri. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sekalian hidup di tengah pandemi global yang belum selesai. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang kita semua sudah belajar bagaimana artinya menyangkal diri. Anak-anak kita di rumah sudah tak pernah tatap muka lagi sekian lama dan terlalu lama, merasa bosan juga di rumah. Semua juga mengalami seperti itu, dan itulah bagian dari menyangkal diri sebetulnya, supaya kita semuanya baik. Jadi stay at home itu menyangkal diri. Dan juga sama, stay at home, work from home, pray from home, berdoa dari rumah, bekerja di rumah, itu bagian dari penyangkalan diri. Dan sudah kita lakukan. Dan sudah banyak orang yang mengatakan sudah terlalu lama, Romo, bosan. Ya, kita perlahan-lahan dan bertahap, semoga semuanya menjadi baik, kembali, dan Tuhan berkati. Karena itu, Nahum tadi memberikan semangat kepada umat agar ingat karya-karya Tuhan yang begitu besar. Semuanya boleh nampaknya porak-poranda, Niniwe boleh hancur, tapi Tuhan membangkitkan kembali kemenangan, keadilannya. Hari ini adalah hari-hari kita sekalian terus merenungkan keadilan Allah. Kita adil, bangsa sejahtera, dan dalam konteks hari ini kita diajak untuk mengikut sertakan keinginan baik kita sekalian, mengikut sertakan Allah dalam hidup kita sekalian juga, dan mengupayakan kebaikan pertama-tama dengan menyangkal diri, mengikuti salib Tuhan, memikul salib Tuhan, dan mengikuti Tuhan. Jadi dengan cara seperti itu kita jadi pengikut Tuhan yang setia. Kalau bisa menyangkal diri dan memikul salib dengan setia. Mari kita mohonkan pada Tuhan rahmat itu agar kuat memikul salib pertama-tama dengan menyangkal diri. Demikian sudah yang dikasih oleh Tuhan, para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, mari kita mohonkan kepada Tuhan rahmat untuk dapat menyangkal diri, untuk dapat menegakkan kasih dan kebaikan, keadilan, kebenaran,
Dan dengan cara seperti itu kita memikul salib Tuhan dengan setia. Pikulah salibmu dengan setia hingga akhir, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan pada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia telah menunjukkan contohnya yang nyata di depan kita sekalian. Untuk kebahagiaan kita semua, Dia pikul salibnya, dan Dia menyangkal seluruh keinginannya. Dia mengatakan, jadilah apa menjadi kehendak, biarlah apa menjadi kehendakmu. Itulah yang Tuhan sudah laksanakan. Kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, dan ternyata piala itu tidak berlalu, Yesus harus masuk dalam penderitaan dan mengikuti kehendak Bapanya di surga. Mari kita mohonkan agar kita pun menjadi setia seperti Yesus, mengikuti kehendak Bapa di surga, taat sampai mati. Tuhan memberkati. Amin. Kita tutup dengan doa. Mari kita mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami pada hari-hari ini teringat akan saudara-saudari kami yang terus berjuang, masih berjuang, dan terus berjuang untuk meraih hidup yang baik, untuk memperoleh kesembuhan bagi yang sedang sakit. Hadirlah ya Bapa dengan berkat-berkat-Mu untuk mereka semua. Dan teristimewa yang sedang sakit, yang sedang memikul salib kehidupan ini, kuatkanlah mereka ya Bapa, dengan kekuatan yang Kau limpahkan pada mereka, agar tetap memiliki semangat untuk mengikuti Engkau, menyangkal apa menjadi kehendak dirinya, dan mengikuti salib-Mu dengan setia. Kami sekalian juga memohonkan rahmat itu ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu boleh menjadi pengikut-Mu yang setia dan punya kekuatan untuk menyangkal keinginan kami sendiri yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu, menyangkal keinginan-keinginan kami yang membuat kami egois dan tidak mau tahu kehidupan sesama kami, menyangkal diri dari keinginan-keinginan yang membuat kami sekalian hanya ingin memenuhi keinginan kami sendiri. Karena itu, kuatkanlah kami untuk dapat memikul salib-Mu dengan setia dalam kehidupan ini. Semoga Engkau kuatkan kami sekalian, dan Engkau mampukan kami untuk bergandengan tangan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, agar kehidupan kami semakin hari menjadi kehidupan yang membahagiakan bagi banyak orang di sekitar kami. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian, kehidupan kita, karya-karya kita, dan juga semua orang yang kita doakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya.
apabila Tuhan